pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir karya Al-Faqir Al-Arabi hafizahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada huruf alif, yaitu tepatnya pada hadis nomor 371. Kita akan baca 20 hadis insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila takallama berbicara Allah taala bil wahyi dengan wahyu, sami'a ahlus samai mendengarlah penghuni langit ad-dunya, langit yang terendah yaitu langit dunia, salsalatan suara yang berulang-ulang, kajari sebagaimana ditariknya as-silsilati rantai, ala sofa di atas batu yang licin, fayas'aquna maka mereka pun pingsan, fala yazaluna maka tidak henti-hentinya mereka itu, kadzalika seperti itu, hatta ya'tiyahum sehingga datang kepada mereka Jibrilu, malaikat Jibril, hatta sehingga idza ja'ahum apabila datang kepada mereka Jibrilu, malaikat Jibril, fuzzi'a dilenyapkan ketakutan, an qulubihim dari hati-hati mereka, fayaquluna maka mereka mengatakan, ya Jibril, wahai Jibril, madza apakah, qala rabbuka berkata Rabbmu, jadi apa yang dia ucapkan, fayaqulu maka Jibril mengatakan al-haqqa, dia mengatakan kebenaran, fayaquluna maka mereka mengatakan al-haqqal haqqa, kebenaran kebenaran. Hadis ini riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau Allah menyampaikan wahyu, maka seluruh penghuni langit dunia di kalangan para malaikat mendengar suara yang sangat keras. Suaranya ini memekikkan telinga sebagaimana suara rantai yang ditarik di atas batu. Kita tahu rantai besi ditarik di atas batu, suaranya sangat menggelegar, mengganggu telinga yang mendengarkan. Nah, saking dahsyatnya suara itu, fayas'aqun, para malaikat pun pada pingsan. Begitu malaikat Jibril datang, maka fuzzi'a an qulubihim, ketakutan pun dilenyapkan dari mereka. Mereka jadi tenang. Nah, setelah mereka tenang, baru mereka bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang diucapkan oleh Allah? Malaikat Jibril mengatakan Allah mengucapkan kebenaran. Nah, maka para malaikat mengatakan kebenaran, kebenaran. Nah, ini setiap kali Allah menyampaikan wahyu seperti itu. Karena itu wajar kalau Quran ini disebut oleh Allah sebagai qaulan tsaqila, perkataan yang apa? Yang berat. Mari kita lihat di dalam surah Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surah Al-Muzammil ayat 5, inna sanulqi 'alaik, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Jadi wahyu itu berat sehingga menerimanya pun juga berat. Rasulullah kalau mendapatkan wahyu keluar keringatnya padahal musim dingin. Rasulullah kalau mendapatkan wahyu, beliau di atas onta maka ontanya hampir remuk tulangnya. Beliau kalau mendapatkan wahyu tidur pada paha seseorang, pahanya terasa mau remuk tulang-tulangnya. Itu karena beratnya wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 372. Idza apabila tamanna berangan-angan ahadukum salah satu kalian, falyukthir maka hendaklah dia memperbanyak angan-angannya, fa innama karena sesungguhnya tiada lain, yas'alu rabbahu, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya berangan-angan itu sama dengan berdoa. Karena itu kalau kita berangan-angan disuruh sekaligus yang banyak. Karena Allah itu maha dermawan. Nah, maka minta sekaligus yang banyak. Baik ini angan-angan kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Seseorang terkena COVID misalnya,
sudah penuh paru-parunya dengan cairan. Rata-rata orang kalau sudah begini susah. Nah, jangan putus asa, berangan-angan yang baik, sehat, segar bugar lagi, masih bisa usia panjang, masih bisa beramal soleh, masih bisa nikah lagi, angan-angan yang banyak begitu, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau angan-angannya pendek, putus asa, wah saya sudah begini, paling-paling mati, ya mati betul. Kemarin saya bertemu dengan salah satu ustadz yang pernah kena COVID, Ustadz Probo dari Solo. Saya tanya, gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana dulu? Ya saya sempat menginap 7 hari atau berapa hari. Kondisi paru-parunya sudah penuh dengan apa? Cairan. Nah, saya tanya, bagaimana nasib teman-teman yang ada di rumah sakit tersebut? Beliau mengatakan, ya banyak yang sudah putus asa, sehingga adanya berkeluh kesah di situ. Nah, orang-orang kayak begitu susah sembuhnya. Kalau beliau menganggap bahwa ini ujian dari Allah, saya sabar dan saya berharap yang banyak kepada Allah. Maka beliau masih berharap yang banyak. Akhirnya 7 hari sudah keluar. Dan memang ada masalah-masalah yang susah di situ. BAB, BAK, makan, mandi, ini semuanya diurus oleh perawat-perawat. Nah, sementara perawatnya datangnya pada jam-jam tugas saja. Kalau misalnya BAB-nya jam 10, sementara petugasnya datang jam 12, jadi harus ngampet 2 jam. Nah, susah. Kadang-kadang mau pipis, tetapi pispotnya itu jatuh dari tempat tidur, mau ngambil nggak bisa, ngangkat badan aja nggak bisa. Akhirnya ngompol di tempat tidur. Nah, kayak begitu sering terjadi di sana. Alhamdulillah, insya Allah semua umat Islam yang mati karena corona diterima oleh Allah sebagai mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kalau kita mengalami hal tersebut pada keluarga kita, kita sabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 372, idza tanakhama, apabila berdahak, ahadukum, salah satu kalian, fala yatanakhamanna, maka betul-betul janganlah berdahak, qibala wajhihi, ke arah wajahnya, maksudnya ke depan. Wala, dan jangan pula ayyaminihi, ke arah kanannya. Wal yabsuq, dan hendaklah dia, wal yabsuqanna, dan hendaklah dia betul-betul meludah, an yasarihi, ke arah kirinya, au tahta qadamihi, atau di bawah telapak kakinya, al yusra, yang kiri. Hadis ini riwayat Bukhari sahih. Hadis ini sudah pernah kita bahas. Kalau kita sedang sholat, jangan meludah ke depan maupun ke kanan. Kenapa? Depan ini kita menghadap Allah ketika sholat. Kenapa kanan? Karena malaikat berada di kanan. Maka bolehnya di kiri, dengan syarat kiri tidak ada orang. Kalau kiri ada orang, karena sholat jamaah berada di tengah-tengah shaf, ya tidak boleh di kiri. Maka solusi kedua, tahta qadami, di bawah telapak kakinya yang kiri. Nah, ini dipraktekkan ketika dulu masjidnya masih tanah. Sekarang masjidnya sudah karpet, ini tidak bisa dipraktekkan. Yang bisa dipraktekkan adalah solusi yang ketiga, yaitu diludahkan pada saku kita. Kalau zaman dulu nggih pakai kainnya, nah, kainnya kemudian diusap-usapkan begini. Hadis berikutnya 374. Idza tanakhama, apabila berdahak, ahadukum, salah satu kalian, wa huwa fil masjid, sementara dia berada di masjid, falyughayyib, maka hendaklah dia melenyapkan nukhamatahu, dahaknya, yaitu ditimbun dengan tanah atau dengan pasir. La tusibu, jangan sampai mengenai jilda mukmin, kulitnya seorang beriman, au thawbahu, atau bajunya, fatu'dhihi, maka akan mengganggunya. Hadis ini riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Hadis ini bicara tentang kebersihan masjid. Boleh berdahak di masjid, tetapi hendaklah dilenyapkan dilenyapkan dengan tanah. Ini maksudnya kalau terpaksa berdahak di masjid. Kalau tidak terpaksa berdahak di masjid, tidak boleh. Jadi misalnya lagi pengajian seperti ini, pengen berdahak, tidak boleh tiba-tiba langsung berdahak di tanah masjid, tidak boleh. Ini maksudnya ketika apa? Terpaksa. Seperti tadi, sedang sholat harus berdahak, tidak mungkin sholat keluar. Kalau pas pengajian keluar kan bisa. Maka kalau pas pengajian ingin berdahak, itu jangan menerapkan hadis ini salah, penerapannya salah. Karena hadis ini menurut para ulama maksudnya adalah kalau terpaksa berdahak di masjid.
seperti pas sholat tadi. Nah, silahkan berdahaknya di masjid, tapi habis itu ditimbun dengan tanah. Ini sekali lagi karena masjidnya masih tanah. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran fatu'dhi, jangan melakukan gangguan terhadap sesama muslim. Mengganggu tidak boleh. Maka segala jenis gangguan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membikin kaget, membikin takut misalnya. Nah, kita lihat hadisnya menunjukkan bahwa membikin takut orang muslim tidak diperbolehkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslim, tidak halal bagi orang muslim ayyurawi'a musliman, untuk menakut-nakuti orang muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Menakut-nakuti ini termasuk gangguan. Sering orang main jahil, berada di tempat yang gelap kemudian menjadi pocongan, kemudian mengejutkan orang, menakut-nakuti orang. Ini hukumnya haram, la yahillu, tidak halal. Termasuk juga petasan pada bulan Ramadan. Orang lagi naik motor tiba-tiba dikageti, ya, kaget atau takut. Nah, ini haram hukumnya, la yahillu. 375. Idza tawaddaa, apabila berwudu ahadukum, salah satu kalian, fa ahsanal wudu'a, lalu membaguskan wudu, thumma kharaja, kemudian keluar, ila sholati, kepada salat, maksudnya salat jamaah, lam yarfa' qadamahul yumna, tidaklah dia mengangkat telapak kakinya yang kanan, illa kataballahu azza wa jalla, kecuali Allah catat, lahu baginya, hasanatan, satu pahala. Walam yadha', dan tidaklah dia menaruhkan, qadamahul yusra, telapak kakinya yang kiri, illa kecuali hattallahu, Allah gugurkan, anhu darinya, sayyi'atan, satu dosa. Falyuqarrib, maka hendaklah mendekatkan, ahadukum, masing-masing kalian, aw liyub'id, atau hendaklah dia menjauhkan. Fa in atal masjidah, maka jika dia telah datang ke masjid, fa shalla fi jama'atin, lalu dia salat berjamaah, ghufira lahu, pasti diampuni untuknya. Fa in atal masjid, kalau dia datang ke masjid, wa qad shallau ba'dan, dan mereka telah salat sebagian rakaat, jadi dia telat ya. Wa baqiya ba'dun, dan tersisa sebagian rakaat, shalla ma adraka, dia salat apa yang dia dapatkan, wa atamma ma baqiya, dan dia menyempurnakan apa yang tersisa, maksudnya melanjutkan sendiri. Fa in atal masjid, kalau dia datang ke masjid, waqad shallau, dan sungguh mereka telah salat, maksudnya sudah selesai salatnya. Fa atammas salata, lalu dia menyempurnakan salatnya, yaitu salat sendiri. Kana kadzalika, adalah seperti itu juga, maksudnya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah salat berjamaah. Fadilahnya dua. Pertama, langkah kaki kanan menyebabkan pahala, langkah kaki kiri menyebabkan gugurnya dosa. Yang kedua, dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fadilahnya salat berjamaah. Maka kalau salat di rumah itu rugi, kecuali para perempuan. Perempuan memang lebih baik di rumah, meskipun boleh juga di masjid. Nah, di sini mungkin muncul pertanyaan, hasanatan, satu pahala. Lah kemarin katanya satu langkah 10 pahala. Nah, jawabannya kemarin sudah saya sampaikan, yaitu berdasarkan kondisi keikhlasan seseorang, maka pahalanya bisa berbeda-beda. Semakin ikhlas, pahalanya semakin banyak. Karena itu ketika keluar dari masjid, dipasang niatan yang ikhlas, supaya satu langkah mendapatkan pahala berapa? 10 pahala. Yang dimaksud falyuqarrib, hendaklah mendekatkan, itu maksudnya mendekatkan rumahnya kepada masjid, aw liyuba'id, atau menjauhkan rumahnya dari masjid. Artinya silahkan milih. Kalau rumahnya dekat dari masjid, berarti pahalanya kecil. Kalau rumahnya jauh dari masjid, berarti pahalanya besar karena langkahnya semakin banyak. Tapi ini bukan berarti hendaklah orang-orang yang rumahnya dekat masjid pindah ke jauh masjid, bukan begitu. Tapi maksudnya kalau kamu mau punya rumah, nah silahkan dipikirkan, pilih yang jauh atau pilih yang dekat dari masjid. Dekat dari masjid berarti pahala langkahnya sedikit, jauh dari masjid berarti pahala langkahnya banyak.
Tapi kalau orang zaman sekarang jauh dari masjid, itu kadang-kadang malah berbahaya. Berbahayanya apa? Pengajian tidak pernah ikut, sholat jamaah juga jarang-jarang hadir. Kalaupun hadir sering terlambat. Nah, kalau rumahnya di dekat masjid, orang zaman sekarang lebih untung. Kenapa? Dia bangun ketika mendengar azan, segera datang ke masjid ketika mendengarkan qomat, nah, sehingga tidak mudah terlambat sholat jamaahnya. Kemudian di sini disebutkan, seandainya datang ke masjid, selesai sholatnya, dia sholat sendiri, maka dia tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita datang ke masjid, telat atau tidak telat, sama saja mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Tetapi saya dapatkan penjelasan dari para ulama bahwa kalau kita dari rumah itu mengetahui bahwa di masjid sudah pasti selesai, maka tidak usah datang ke masjid. Misalnya, kita tidur kebablasan, dari jam 11 bangun-bangun sudah 12:30. Nah, 12:30 kira-kira ke masjid ada orang nggak? Nggak ada. Nah, itu sia-sia kalau kita datang ke masjid, karena jelas tidak ada jamaah. Kalau masih ada diharapkan jamaah, misalnya bangun jam 12, oh jam 12 ini, nah, biasanya qomatnya jam 12 kurang 10 menit. Jadi kalau jam 12 datang ke masjid, ya paling-paling sudah selesai. Tapi masih ada orang-orang yang telat, yang saya bisa ikut bersamanya, nah, silahkan ke masjid. Jadi dibagi dua, kalau kita itu ketinggalan dari sholat jamaah, ada kalanya kemungkinan masih ada orang di masjid, silahkan datang ke masjid. Ada kalanya tidak ada orang sama sekali di masjid karena sudah kelewatan lama, nah, tidak usah ke masjid, sholat di rumah saja, berjamaah bersama istrinya atau bersama yang ada di rumah. Kita lanjutkan 376. Idza tawaddaa, apabila berwudu ahadukum, salah satu kalian, fa ahsana wudu'ahu, lalu membaguskan wudunya, thumma kharaja, kemudian keluar, amidan, menuju ilal masjidi, ke masjid, fala yushabbikanna, maka betul-betul janganlah mentasbik baina yadayhi, antara kedua telapak tangannya, fa innahu fi salatin, karena dia sudah berada dalam salat. Hadis riwayat Dal Abu Dawud, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan larangan tasbik. Tasbik itu jari masuk ke jari. Napa niki arane Ustaz? Napa? Boten krungu kula iki. Oh, menyilang. Ini boten arane niku. Menyilang kayu nggih menyilang. Ada enggak namanya khusus, enggak ada nggih? Bahasa Jawa biasanya boten enten, Pak. Nah, mentasbiknya kayak begini. Ini tidak boleh dilakukan ketika sholat. Jadi misalnya Allahu Akbar, nah, begini nggak boleh. Demikian juga ketika menunggu sholat. Demikian juga ketika sudah keluar dari rumah menuju sholat. Ini sudah tidak boleh. Kenapa? Kita keluar dari rumah menuju sholat itu sudah dihitung oleh Allah seolah-olah sudah sholat. Maka sebagian hukum sholat berlaku. Tidak boleh lari-lari kencang. Kenapa? Salat itu harus tenang, berjalannya biasa saja. Kemudian tidak boleh tasbih, sebagaimana ketika salat tidak boleh tasbih. Nah, ini sebagian hukum salat berlaku. Tasbih ini sebagian berpendapat bahwa tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Kalau di luar masjid boleh, tapi ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melakukan tasbih di dalam masjid. Beliau mengatakan, al-muslim, al-mu'min lil-mu'min kal jasadil wahid, atau kal bunyanil wahid. Beliau bersabda, muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu tubuh, sambil beliau menggenggam begini. Nah, maka Imam Bukhari membuat judul bab bolehnya tasbih atau bab melakukan tasbih di masjid maupun di luar masjid. Silahkan, nggak ada masalah. Yang penting bukan ketika sholat, bukan ketika menunggu sholat. Habis sholat sunnah 2 rakaat, menunggu qomat, tasbih, nah, ini sering dilakukan orang. Ini tidak boleh. Maka kalau ada orang tasbih duduk di samping kita sedang menunggu sholat, menunggu qomat, maka kita salami, assalamualaikum, supaya tasbihnya apa? Lepas. Karena tasbih tidak boleh pada waktu menunggu sholat. Nah, kalau balik lagi salami lagi, assalamualaikum. Napa nih kok salam boleh? Karena panjenengan tasbih, tidak boleh tasbih. Nanti habis sholat selesai, sholat jamaah selesai, wirid sambil tasbih boleh.
Kenapa? Sudah selesai sholat. Adapun ketika menunggu sholat maka tidak boleh. 377. Idza tawaddaa, apabila berwudu ahadukum salah satu kalian, falyaj'al, hendaklah dia letakkan fi anfihi, pada hidungnya, ma'an, air, thumma yastankthiru, kemudian istingthar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Wa idza istajmara, dan apabila istijmar, falyutir, hendaklah dia mengganjilkan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan diperintahkannya dua hal. Pertama, istinsyak dan istingthar ketika wudu. Air dimasukkan dalam lubang hidung, dikeluarkan lagi. Hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, istinsyak hukumnya sunnah. Sebagian lagi berpendapat hukumnya wajib. Mazhab Hambali mengatakan apa? Wajib. Sebagian lagi berpendapat istinsyak wajib di dalam mandi junub. Kalau dalam wudu sunnah. Ini mazhab Hanafi. Berarti ada 3 pendapat. Nah, kita orang Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'i. Nah, maka kita katakan istinsyak, istingthar hukumnya sunnah, baik dalam wudu maupun dalam mandi, sama saja. Kenapa kok kita katakan sunnah? Karena Allah tidak menyebutkannya di dalam Al-Quran. Pada surah Al-Ma'idah ayat yang kelima, mohon maaf, ayat ke-6 ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Tidak ada perintah untuk istinsyak, istingthar. Berarti sunnah hukumnya. Tapi mazhab Hambali mengatakan ini hidung termasuk wajah, sehingga istinsyak, istingthar tidak usah disebutkan, sudah masuk pada kalimat faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Jadi cara berpikirnya berbeda, kesimpulan hukumnya berbeda. Istijmar sudah pernah kita bahas, yaitu istinja dengan selain air, ya, dengan tisu dan sebagainya. Harus witir minimalnya 3 kali tisu atau 3 kali usapan tisu minimalnya. 378. Idza, apabila tawaddaa, berwudu ahadukum, salah satu kalian, wala bisa, dan memakai khuffaihi, kedua sepatunya, falyusalli, maka hendaklah dia salat fihima, di dalam kedua sepatu tadi, maksudnya memakai sepatu. Wal yamsah, hendaklah dia mengusap alaihima, di atas kedua sepatu tadi. Thumma, kemudian, la yakhla'huma, janganlah menyelepas kedua sepatu, insya'a, jika dia mau, illa min janabah, kecuali dari sebab junub. Hadis riwayat Qatdaruqutni, derajatnya sahih. Hadis ini dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya boleh kita mengusap sepatu. Syaratnya adalah sebelum pakai sepatu harus sudah bersuci dulu. Setelah bersuci selesai baru kita pasang sepatu. Nah, nanti kalau batal tinggal diusap bagian atasnya, bagian bawahnya nggak usah diusap. Kita tidak pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan disunnahkan mengusap bagian bawah. Kita mengatakan tidak, yang diusap hanya bagian atas, karena Rasulullah hanya mengusap bagian atas saja. Kemudian dia tidak usah mengusap, tidak usah melepas, kecuali dari sebab junub. Artinya kalau junub mau mandi harus dilepas. Berarti hadas besar harus dilepas. Adapun hadas kecil tidak harus melepas sepatu tadi. Kencing, BAB, kentut, tidur, ini hadas kecil semuanya. Nah, setelah kita melakukan hadas-hadas kecil ini, tidak usah lepas sepatu, silahkan langsung wudu dan cukup mengusap bagian atas. Orang-orang Syiah menolak hadis ini. Saya tidak ngerti kenapa orang Syiah menolak. Karena itu sebagai pertanda ahlu sunnah, itu kalau dia menerima hadis tentang apa? Mengusap khuf. Itu tanda ahlu sunnah. Kalau ada orang mengusap khuf, ini berarti dia bukan Syiah. Pasti bukan apa? Syiah. Karena Syiah itu menolak. 379. Idza tawaddaa, apabila berwudu, ar-rajulul muslim, seorang laki-laki muslim, kharajat khotoyahu, keluarlah dosa-dosanya, min sam'ihi, dari telinganya, wa basarihi, dan matanya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, wa rijlaihi, dan kedua kakinya. Fa in qa'ada, apabila dia duduk, maksudnya tidak sholat,
qa'ada dia pun duduk, maghfuran lahu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan fadilah wudu. Fadilahnya apa? Menggugurkan dosa-dosa. Dosa apa saja? Dosa yang diusap atau dibasuh. Telinganya diusap, nah, berarti dosa telinga hilang. Matanya dibasuh air, berarti dosa mata hilang. Tangan, kaki, semuanya begitu. Cuman untuk memahami hadis ini kita kaitkan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a mithla hadzal wudu", siapa yang berwudu seperti wudu saya, thumma atal masjid, lalu datang ke masjid, faraka'a rak'atain, lalu salat 2 rakaat, thumma jalasa, kemudian duduk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosanya yang sudah lalu. Wala taghtarru, jangan tertipu. Artinya kalau kita memudah-mudahkan berbuat dosa, nggak apa-apa saya berbuat dosa, yang penting nanti wudu. Selesai berbuat dosa wudu, nanti berbuat dosa lagi, wudu lagi, berbuat dosa lagi, wudu lagi. Ini namanya orang tertipu kayak begini. Tidak benar sikap seperti ini. Ini sikap bagi orang yang tidak meyakini adanya siksa neraka seperti itu. Kita lanjutkan 380. Idza tawadda'ta, apabila engkau berwudu, fakhallil, maka sela-selailah asabi'a, jari-jari, yadaika, kedua tanganmu, warijlaika, dan kedua kakimu. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya menyelah-nyelai jari ketika berwudu. Kenapa sunnah kok tidak wajib? Karena tidak disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, maka berarti hukumnya sunnah. Menyelah-nyelai jari tangan, caranya adalah telapak jari-jari tangan kiri masukkan pada jari-jari tangan kanan. Jari-jari tangan kanan masukkan pada jari-jari tangan kiri. Adapun untuk kaki, maka caranya khusus. Jentik, napa jentik ini? Jari kelingking. Nah, itu dimasukkan pada jari-jari kaki. Satu-satu, Pak. Itu bedanya. Kalau jari tangan langsung nih, seret. Nah, tapi kalau jari kaki maka pakai jentik nih. Nah, seandainya langsung begini gimana? Ya sah, tapi tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bil khinsir. Mari kita lihat hadisnya. Bi khinsirihi. Di hadis ini diriwayatkan oleh kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, kita lihat mana yang meriwayatkan. Ini. Fa khallala, Rasulullah menyelah-nyelai asabi'a rijlaihi, jari-jari kedua kaki beliau, bi khinsirihi, dengan jari kelingking beliau. Jari napa? Jendek niku manis napa kelingking? Kelingking nggih. Nah, jari kelingking beliau. Dan di sini tidak disebutkan jari kelingking tangan kanan atau tangan kiri. Tapi saya dapatkan penjelasan para ulama pakai tangan kiri. Kenapa? Ini tempat yang kotor, dibersihkan dengan tangan kiri. Ya, sebagaimana biasanya. Yang kotor dibersihkan dengan tangan kiri. Nah, maka ringkasnya gini. Kalau kita menyelah-nyelai jari ketika wudhu, pahala kita bertambah. Kalau kita tidak melakukannya, pahala kita tidak bertambah. Tapi wudhunya sah. Kalau kita menyelah-nyelai jari kaki dengan cara langsung 5 jari, ya sah, tetapi pahalanya tidak bertambah. Tapi kalau kita menyelah-nyelai dengan jari kelingking, maka pahalanya bertambah lagi. Pahala menyelah-nyelai jari dan pahala menggunakan kelingking sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang ngaji seperti kita mestinya pahalanya lebih banyak daripada yang tidak ngaji, karena yang tidak ngaji tidak paham bagaimana cara melakukan hal tersebut sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.